6 orang dilaporkan tewas dalam bentrokan di Iran saat protes terkait kenaikan biaya hidup terus meluas. Laporan awal menyebut bahwa 5 korban adalah demonstran, sementara 1 lainnya merupakan anggota pasukan keamanan. Peristiwa ini menandai tahap baru dalam gelombang unjuk rasa yang mulai bergeser dari kota besar ke wilayah pedesaan. Kantor berita Fars melaporkan bentrokan di kota Lordegan di Provinsi Cahar Mahal dan Bakhtiari. Di kota ini, 2 orang dilaporkan tewas saat pasukan keamanan bentrok dengan demonstran. Di saat yang sama, bentrokan di kota Asna di Provinsi Lorestan menyebabkan 3 korban tewas lainnya. Fars menjelaskan bahwa sejumlah gedung pemerintahan termasuk kantor gubernur provinsi, balai kota, bank, masjid, dan yayasan para martir mengalami kerusakan. Begitu kerusuhan merebak, polisi menanggapi dengan gas air mata untuk membubarkan kerumunan. Sejumlah orang yang disebut sebagai dalang kerusakan juga ditangkap oleh aparat. Laporan terpisah datang dari Pusat Hak Asasi Manusia Abdurrahman Boroman yang berkedudukan di Washington. Lembaga ini menyampaikan bahwa 2 orang telah diidentifikasi sebagai demonstran yang menjadi korban tewas. Mereka juga membagikan gambar diam yang menampilkan seorang petugas kepolisian Iran berrompi anti peluru dan memegang senjata laras panjang. Media negara Iran tidak segera melaporkan insiden di Lordegan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang skala situasi di lapangan. Insiden terpisah terjadi pada Rabu malam saat seorang relawan Basij berusia 21 tahun dilaporkan tewas. Media resmi IRNA mengonfirmasi kematian tersebut tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Namun sebuah kantor berita lain yang dekat dengan pasukan Basij menyebut bahwa korban gugur dalam upaya menjaga ketertiban di tengah protes. Pejabat setempat juga menyampaikan bahwa 13 anggota pasukan keamanan mengalami luka-luka dalam kejadian itu. Seorang wakil gubernur di Provinsi Lorestan menyampaikan bahwa protes terjadi karena warga merasakan tekanan ekonomi, inflasi, dan gelombang ketidakstabilan mata uang. Ia menjelaskan bahwa suara warga harus didengar secara cermat, namun mengingatkan bahwa tuntutan masyarakat jangan sampai ditunggangi oleh pihak yang ingin mencari keuntungan. Demonstran terkait tekanan ekonomi ini menjadi yang terbesar sejak 2022. Pada masa itu, kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi memicu gelombang protes nasional. Namun, protes saat ini belum mencapai skala seluas unjuk rasa pada tahun 2022 dan belum menyentuh semua provinsi. Meski begitu, aksi protes kali ini tampak lebih tersebar ke wilayah daratan Iran yang lebih jauh dari ibu kota. Situasi ekonomi Iran terus mengalami tekanan berat. Mata uang rial terdepresiasi dengan cepat hingga $1 setara dengan 1,4 juta rial. Presiden reformis Masoud Pezeshkian menyampaikan keinginan untuk berdialog dengan para demonstran. Namun ia mengakui bahwa ruang gerak pemerintahan sangat terbatas mengingat kondisi ekonomi dan sanksi luar negeri yang masih berlaku. Pemerintah pusat menerapkan hari libur di sejumlah wilayah dengan alasan cuaca dingin ekstrim. Namun, alasan ini dinilai sebagai upaya untuk mengurangi penumpukan massa di ibu kota dan mengurangi potensi protes. Kondisi libur berlanjut hingga akhir pekan dan bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Imam Ali. Aksi protes terkait isu ekonomi ini juga terjadi di tengah ketegangan regional yang masih tinggi.
Iran menghadapi konflik yang memburuk setelah serangan Israel ke Iran pada Juli lalu. Serangan itu menargetkan infrastruktur militer dan program nuklir Iran. Teheran menyatakan bahwa mereka tidak lagi memperkaya uranium sebagai upaya untuk membuka ruang negosiasi dengan Barat atau setidaknya meredakan sanksi. Namun pemimpin Barat termasuk Amerika Serikat dan Israel masih meragukan komitmen tersebut. Di kota Kaudas yang berjarak lebih dari 400 km dari Teheran, aparat setempat menangkap 20 orang. Jaksa setempat menyampaikan bahwa kondisi di kota tersebut kini sudah kembali terkendali. Sementara itu, media pemerintah melaporkan penangkapan 7 orang, termasuk 5 individu yang disebut sebagai bagian dari pendukung monarki dan 2 orang lainnya yang diduga terkait kelompok di Eropa. Dalam operasi terpisah, pasukan keamanan juga menyita 100 senjata api selundupan. Namun, media tidak menyertakan detail soal asal-usul senjata atau tujuan penyelundupannya. Gelombang protes di Iran yang berasal dari kenaikan biaya hidup kini telah menimbulkan korban tewas dan penangkapan di berbagai wilayah. Situasi ekonomi yang memburuk, tekanan politik dalam negeri, dan konflik regional membuat kondisi Iran semakin kompleks. Hingga saat ini, belum ada tanda-tanda bahwa arah protes akan mereda sepenuhnya.